Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini kita akan bicara tentang anak-anak yang susah makan. Apa masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya? Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, pertama bahwa MPASI itu diberikan tepat pada usia 6 bulan, tidak kurang tidak lebih. Tapi tentu ada kecualinya ya, kecualinya jika memang anak terbukti tumbuhnya kurang bagus hanya dengan ASI saja sampai dengan usia 6 bulan, sampai dengan 4 bulan. Jadi kalau bisa yang paling ideal ya 6 bulan diberikan, tapi kalau terpaksa diberikan pada usia 4 bulan, namun tentu sebaiknya dengan konsultasi dengan dokter ya. Baik, jadi MPASI itu diberikan pada usia 6 bulan. Prinsipnya adalah bertahap baik tekstur maupun kualitasnya. Ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang bagaimana memulai MPASI ya. Silakan kunjungi juga video saya tentang bagaimana memulai MPASI ya. Baik, sekarang kita coba membahas tentang masalah makan pada bayi yang lebih besar lagi ya. Biasanya di atas 6 bulan sampai 3 tahun ya. Seringkali muncul pada masa-masa peralihan dari ASI ke MPASI atau dari MPASI tekstur yang lembut ke yang lebih kasar gitu. Bisa terjadi kesulitan atau masalah makan. Bisa masalah yang muncul tuh bisa apa? Kalau berkaitan dengan tekstur ya, mungkin dia jadi menolak ya, dia nggak mau ya. Ada juga memang masalahnya adalah kalau makan tidak bisa teratur ya, sewaktu-waktu, tapi juga tidak terpenuhi kebutuhannya karena tidak teratur itu. Atau makannya sedikit. Kalau makan sedikit terus mau muntah dok gitu, biasanya laporannya begitu ya. Atau bayi atau anak yang memilih makanan tertentu ya, nanti ada istilah picky eater. Tapi sebenarnya ada dua masalah, ada picky eater, ada selective eater, nanti kita bahas ya. Nah, bagaimana langkah awalnya kalau ada masalah ini? Secara umum kita harus ukur dulu, tentukan dulu status gizinya, dia memang kurang apa enggak gitu, kurang atau buruk, atau sebenarnya normal hanya karena kekhawatiran ibu aja. Yang kedua adalah penerapan feeding rule. Apa itu feeding rule? Kita jelaskan setelah ini ya. Jadi feeding rule itu aturan makan. Nah, aturan makan ini harus diperhatikan ya. Secara umum, sebelum kita detail pada beberapa masalah yang sering kita jumpai, saya ingin menyampaikan dulu apa itu aturan makan. Aturan makan menyangkut 3 aspek. Yang pertama adalah jadwal ya, jadwal. Jadwal itu harus teratur. Teratur itu artinya apa? Ada makanan utama ya, dan ada makanan selingan. Makanan utama itu 3 kali umumnya, lalu makanan selingannya 1-2 kali. Ya, bagaimana dengan susu? Susu di luar selain ASI. Kalau dia minum susu formula, ASInya masih ada, susu formula diatur, tidak usah banyak-banyak. Sehari cukup ya 2 atau 3 kali, kecuali memang sudah nggak ada ASInya ya. Yang ketiga adalah bagaimana air putih. Air putih juga jangan sampai membuat anak-anak kenyang, lalu dia tidak mau makan yang lain. Jadi dia hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan. Yang kedua, feeding rule itu adalah mengenai lingkungan ya. Ini juga sering muncul di masyarakat ya. Jadi lingkungan tuh aturannya bagaimana cara anak makan yang baik itu, mestinya makanannya ketika makan suasananya harus menyenangkan. Jadi jangan sampai anak trauma setelah itu kemudian makan jadi sesuatu yang membuat dia menderita, tidak nyaman gitu. Berikutnya fokus. Fokus itu artinya tidak ada gangguan, tidak ada godaan. Mau makan ya makan gitu, jangan makan sambil mainan,
sambil nonton televisi, sambil main gadget dan sebagainya. Justru tidak bagus. Ini Weibo, ini era zaman sekarang banyak yang mungkin memberi makan anaknya sambil diberi main nonton YouTube misalnya. Itu nggak bagus ya, nggak bagus ya. Lalu juga dalam kaitan makanan sesuatu yang menyenangkan itu jangan dikaitkan dengan hadiah ya. Jadi makan ya makan, hadiah itu nanti lain lagi. Kalau dia punya prestasi apa baru diberi hadiah. Kalau makan suatu kebutuhan, biar dia nyaman, senang tanpa iming-iming, tanpa hadiah dan juga tanpa ancaman. Berikutnya adalah prosedur ya. Jadi ada jadwal, ada lingkungan dan ada prosedur yang ketiga ya. Prosedurnya apa? Satu, kita perlu mendorong anak agar makan sendiri. Kalau dia sudah bisa mulai jumputi ngambil makanan, dia latihan ya. Pada usia 9 bulan umumnya anak itu sudah mulai bisa mengambil makanan. Maka siapkanlah lauk sudah menjadi makanan yang bisa diambil. Ada istilah finger food ya, finger food. Jadi makanan yang berbentuk seperti jari, jadi panjang-panjang itu. Nah, lalu kalau ada anak yang mogok makan gimana? Mogok makan tuh misalnya kalau diberi makan nangis, menggeleng, gerakan tutup mulut ya. Nah, kalau dia ada tanda-tanda seperti itu, coba tawarkan kembali secara netral, tidak membujuk, tidak mengancam, tidak memaksa ya. Nah, kalau sudah dicoba 10 sampai 15 menit dia tidak mau makan juga, ya sudah, akhiri prosesnya. Umumnya makan itu kan tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau dia sudah berhenti, pacet, ditawarkan ulang 10 sampai 15 menit, juga waktunya udah mencapai 30 menit, sudah stop aja makan. Nanti gampang diberi makan lagi pada jadwal berikutnya. Atau ketika dia makan selingannya kita modifikasi dengan misalnya kita memberikan lauk atau memberikan karbohidrat yang cukup banyak dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu tentang kesulitan makan yang sering terjadi ya. Yang pertama adalah pola makan yang tidak sesuai